Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Alvinia Ebeko dengan NIM 20160411034111. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura. Baik, kita masuk pada bagian latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Kita dapat lihat itu dalam APBN tahun 2019. Di sana dikatakan bahwa jumlah penerimaan dari pajak sebesar 1.786,4 triliun. Dan angka tersebut mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir ini. Kontribusi dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara secara keseluruhan, seperti pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan orang pribadi yang dipungut dari penghasilan seseorang, atau biasa disebut dengan PPh pasal 21. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self-assessment system, di mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, melapor, hingga membayar beban pajaknya sendiri. Sistem ini tergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi perpajakan diduga menjadi salah satu penyebab dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Administrasi perpajakan yang efektif dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya maksimal dalam hal pelayanan perpajakan. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep/88/PJ/2004, BJP meluncurkan salah satu sistem administrasi pajak, diantaranya e-filing dan e-billing. Sistem ini menggunakan fasilitas internet dan dilakukan secara online. Tujuan diluncurkan e-filing yaitu untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT tanpa harus pergi ke kantor pajak, karena sistem ini dilakukan secara online dan real-time. Sedangkan sistem e-billing diluncurkan untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini menggunakan kode billing sebagai kode transaksinya. Transaksi pembayaran melalui bank atau pos persepsi. Menurut BJP, tujuan utama mereka mengeluarkan keputusan ini adalah pembayaran pajak dan pelaporan SPT menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikutnya adalah permasalahan terkait e-filing, e-billing, dan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, masih terdapat banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem e-filing dan e-billing untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura mencatat hingga tahun 2019, wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunannya baru mencapai 252.282 atau 87,82% dari 373.091 wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT tahunannya. Sedangkan menurut Kepala Kantor Wilayah Maluku dan Papua, ia menyatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2018 baru mencapai 1,391 triliun. Namun angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,518 triliun. Yang ketiga, e-filing dan e-billing hanya dapat diakses menggunakan fasilitas internet. Namun, penggunaan internet terbesar didominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Berikutnya, penelitian terdahulu. Di sini ada 3 penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dari Husnurolhuda dan Sulfandi tahun 2017 dengan judul Pengaruh e-filing, e-billing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh e-filing, e-billing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti yang kedua adalah Stephanie Valentino pada tahun 2017 dengan judul Dampak Penerapan Sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaporan SPT tahunan dan pembayaran SPT massa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan sistem e-filing dan e-billing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang ketiga adalah peneliti dari Daniel Patasaung pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak Makassar Utara. Hasil yang diperoleh adalah adanya pengaruh positif antara penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji sistem e-filing dan e-billing. Judul penelitian saya adalah Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang saya akan lakukan mereplikasi dari penelitian Daniel Patasaung pada tahun 2017 dengan perbedaan pada lokasi peneliti, di mana penelitian yang saya lakukan ini berlokasi di KPP Pratama Jayapura. Berikutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini rumusan masalah saya ada dua. Yang pertama, apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura? Yang kedua, apakah penerapan sistem e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Jayapura? Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuktikan secara empiris adanya pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Tujuan penelitian kedua yaitu membuktikan secara empiris adanya pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di kantor Pratama Jayapura. Landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori teks teknologi fit. Teori ini dikembangkan oleh Guidel dan Thomson pada tahun 1995. Teks teknologi fit menjelaskan sejauh mana teknologi membantu individu mengerjakan tugasnya, atau lebih spesifiknya, teks teknologi fit adalah sebuah hubungan antara kemampuan individu, kebutuhan tugas, dan fungsionalitas teknologi. Teks teknologi fit dapat disimpulkan bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan dan membantu manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas mereka. Sebagai wujud modernisasi sistem administrasi perpajakan, DJP meluncurkan sistem e-filing dan e-billing. Dengan adanya sistem pelaporan dan pembayaran secara online, hal tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak secara efisien dan tepat waktu, sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Landasan teori yang kedua yaitu teori perpajakan. Menurut Prof. Mardiasmo tahun 2016, pajak merupakan kewajiban rakyat yang diatur dalam undang-undang yang akan diserahkan kepada kas negara dan akan digunakan untuk segala pengeluaran negara yang bersifat umum. Landasan teori yang ketiga yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Abdul Rahman dalam tulisan Nur Hidayah tahun 2015 mengatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Astrid tahun 2016, ada beberapa kewajiban pajak antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan dan pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban memberikan data. Landasan teori yang keempat yaitu e-filing. E-filing adalah salah satu cara penyampaian surat pemberitahuan SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Landasan teori yang kelima ada e-billing. E-billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksinya. Berikutnya yaitu pengembangan hipotesis. Yang pertama, sistem e-filing adalah suatu sistem pelaporan pajak secara online dan diharapkan mampu memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya.
Serta dengan melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam hal ini adalah A1. Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang kedua yaitu sistem e-billing merupakan sarana yang memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak karena wajib pajak tidak perlu mengantri untuk pembayaran pajak. Serta dengan melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan dalam hal tersebut adalah H2. Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Model penelitian kita dapat lihat di samping ini. Berikutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak pertama, Kota Jayapura. Populasi penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah suatu teknik sampling non-probability, di mana pengambilan sampel ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Kriteria yang ditentukan oleh peneliti antara lain yaitu merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan sistem e-filing dan e-billing dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Berikutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menentukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis, keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sumber datanya yaitu kuesioner atau data primer. Berikutnya, metode pengumpulan data, yaitu metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, peneliti harus datang langsung ke tempat penelitian tersebut. Namun, sehubungan dengan keadaan situasi negara kita saat ini, di mana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengharuskan seluruh warga untuk melaksanakan social distancing. Maka dengan itu, peneliti akan membuat kuesioner dengan bantuan media elektronik berupa Google Form, kemudian akan mengirimkannya kepada para responden untuk diisi. Berikutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, variabel independen. Ada dua, yaitu penerapan sistem e-filing dan penerapan sistem e-billing. Variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Berikutnya yaitu metode analisis data. Uji analisis data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikutnya yaitu uji validitas data. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan yang mendefinisikan suatu variabel. Berikutnya yaitu uji kualitas instrumen. Pengukuran dan pengujian suatu kuesioner sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data harus memiliki tingkat keandalan dan tingkat keabsahan. Berikutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan merupakan suatu kestabilan atau konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontrak-kontrak pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Berikutnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksud untuk menghindari perolehan yang bias. Selanjutnya uji normalitas. Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas atau X dan data variabel terikat atau Y pada persamaan regresi yang dihasilkan. Apakah distribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi atau keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisiensi korelasi. Berikutnya adalah uji heterokedasitas. Uji
uji heterogenesitas ini dilakukan untuk melihat sama atau tidak varian dari residual atau observasi yang satu dengan observasi yang lain. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisiensi determinasi R2. Pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi R2 yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, sesuai dengan tulisan Ghazali pada tahun 2016. Berikutnya adalah kuesioner penelitian. Kita dapat lihat di samping ini. Demikian presentasi saya. Mohon arahan, kritikan, serta saran dalam penelitian saya. Sekian dan terima kasih.